pertemuan duet Kamis. teknik pengumpulan dan analisis data, Bu. Ya, teknik pengumpulan data dan analisis ya, tapi hanya fokus ke kualitatif, ya kan? Ya. Dan hari ini topik kita adalah penyajian hasil dan pembahasan. Oke. Sebelum kita lanjutkan nih, ada yang mau bertanya dulu nggak tentang topik sebelumnya? Nggak ada. Oke, baik. Saya share screen saya. Oke, bisa dilihat. Bisa dilihat nggak? Bisa, Bu. Ya, terima kasih. Baik, seperti yang saya bilang tadi ya, hari ini topiknya penyajian hasil analisis dan pembahasan. Ini salah satu poin yang sangat penting ya dari penelitian yang kita lakukan. Dan disinilah kesempatan kita untuk menunjukkan critical thinking kita ya dari penelitian yang sudah kita analisis. Kalian mungkin belum sampai di tahap ini ya untuk penelitian kalian, tapi mungkin kalian punya background knowledge, mungkin pernah baca atau mungkin ada juga yang ada pengalaman nulis artikel. Apa sih bedanya hasil dan pembahasan? Silakan. Kenapa harus ada eh, section hasil, tapi juga ada pembahasan? Apa bedanya? Eh, Kalau hasil itu eh, uraian tentang temuan yang telah diperoleh, Bu. Mhm, bagus. Kalau pembahasan, Kalau pembahasan itu ya hasil analisis kita mengenai temuan tersebut. analisis kita mengenai temuan tersebut ya. Begitu ya, Amar. Iya, Bu. Oke, ada ada yang mau menambahkan nggak? Kalau di pembahasan, apa yang biasanya kita tulis? Ada yang mau menambahkan? Kalau di bahasa Inggrisnya discussion, result and discussion. Oke, pembahasan, diskusi. Ada yang mau menambahkan kalau di pembahasan, apa yang biasanya kita tulis? Julia, ada ide nggak? Mungkin dalam pembahasan itu berisi tentang arti dan kaitannya dengan hal lain, Bu. Maksudnya arti dari data-data yang telah kita temukan dan kaitannya dengan hal yang Hmm. lain. Oke, arti atau dalam kata lain interpretasi ya, interpretasi kita terhadap hasil penelitian kita. Kalau Yulia tadi bilang kita membahas kaitan penelitian kita dengan hal yang lain. Hal yang lain di sini apa sih? Apa hal yang lain? Interpretasi benar kata Yulia dan kita mengkaitkan penelitian kita dengan yang hal lain. Bisa lebih spesifik nggak? Apa sih hal yang lain? Raka, punya ide nggak Kak tentang pembahasan Kak? Hal lainnya itu mungkin bisa penelitian terdahulu yang relevan, Bu. Tepat sekali, oke? Ya benar ya. Jadi hal yang lain itu penelitian-penelitian sebelumnya ya, dan juga tentunya kita bisa mengkaitkan dengan teori yang kita gunakan di penelitian kita ya. Dan tidak hanya mendeskripsikan, tapi kita berusaha menjelaskan di sini sebagai contoh misalnya apa sih persamaan dan apa perbedaannya. Kenapa misalnya hasilnya berbeda di konteks yang kita lakukan. Seperti itu ya. Oke. Dan di bagian pembahasan kita juga perlu membahas implikasi dari penelitian kita dan tentunya
limitasi ya atau keterbatasan dari penelitian kita seperti yang saya pernah singgung sebelumnya, kalau tidak ada penelitian itu yang sempurna ya. Jadi kita harus berani acknowledge limitation of our research, apa kelemahan riset yang kita punya, dan kita bisa rekomendasikan ke penelitian selanjutnya ya. Tuh untuk perbedaannya. Kemudian untuk penyajian hasil analisis, kayak ada beberapa prinsip yang harus kita pahami. Pertama, harus objektif ya. Siapapun partisipan kalian, mau masih family atau mungkin teman dekat kalian, kalian harus objektif. Apa yang disampaikan, itulah yang disajikan. Dan jangan mengubah data. Ya, jangan mengubah data. Misalnya, aduh ini ternyata respon dari partisipan saya nggak sesuai ekspektasi. Kemudian kalian ubah datanya. Jangan ya. Itu tidak sesuai kaidah. Jadi harus objektif, jelas dan sesuai data, ya. Kemudian pada saat kalian menulis bagian hasil, itu bahas sesuai dengan rumusan masalah yang kalian punya, ya. Kalian punya misalnya saya bilang section ya, kayak ada subjudul gitu ya, ada subjudul, kalian tulis, kalian paparkan berdasarkan misalnya rumusan masalah pertama, kalian pakai subjudul, kemudian rumusan masalah yang kedua. Jadi jelas, karena biasanya reviewer atau editor itu akan menghubungkan hasil dengan rumusan masalah yang sudah kalian jelaskan di bagian pendahuluan ya atau tinjauan pustaka. Kemudian harus fokus pada apa yang ditemukan ya. Kalau misalnya itu berupa interview, mungkin kalian punya tema besar dan juga ada subtema. Dan biasanya kalau itu penelitian yang ada data angka, itu bisa menggunakan tabel, kalian juga bisa menggunakan grafik. Tapi kalau itu berupa hasil interview atau mungkin dokumentasi, kalian bisa menggunakan kutipan. Dan memang harus ada ya, ada kutipan, ada data, misalnya wawancara, apa contoh respon dari partisipan kalian. Tuh, jangan hanya mendeskripsikan dalam paragraf tapi nggak ada datanya, nggak ada contoh datanya. Nanti ditanya sama reviewer atau editor, ini benar-benar ada proses pengumpulan data dan analisis atau enggak nih? Kenapa nggak ada contoh? Ya, jadi perlu dilampirkan, perlu ditulis. Ini untuk prinsip penyajian hasil. Cara menyajikan hasil seperti ini ya. Dan ini sesuai dengan tentunya metode penelitian yang kalian pilih dan juga instrumen yang kalian gunakan ya. Sebagai contoh di qualitative study kalian bisa menggunakan interview kan ya dan menggunakan tematik analisis ya di mana kalian menganalisa respon dari wawancara itu dengan mengelompokkan berdasarkan kesamaan dan perbedaan, kemudian kalian bangun ya tema-tema atau subtema, gitu ya. Dan seperti yang saya tegaskan tadi, kalau itu ada frekuensi dan punya komponen-komponen, kalian bisa menggunakan tabel. Dan untuk kutipan langsung dari wawancara atau observasi, ataupun misalnya kalian meneliti tulisan siswa, jangan menyebutkan nama asli ya dari dari partisipan kalian. Kalian harus menggunakan bisa dibilang kode ya, harus anonim. Gunakan saja kode. Kalau itu siswa bisa bilang siswa 1, siswa 2. Kalau misalnya itu teacher atau tenaga pengajar juga sama. Gunakan kode, jangan menyebut nama ya. Bisa menggunakan grafik atau gambar, ya, visual untuk merangkum ketika misalnya kalian menggunakan tematik analisis, kalian buat aja kayak visual apa tema-tema yang dihasilkan dari analisis kalian. Seperti itu. Kemudian, sebelum saya lanjutkan ke bagian pembahasan, apakah ada yang ingin bertanya untuk bagian
hasil analisis? Ada yang tidak jelas? Nggak ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, baik. Kita lanjut ke pembahasan. Oke. Seperti yang Amar, Yulia, Raka jelaskan tadi ya, tujuan pembahasan adalah menafsirkan hasil penelitian. Oke, di sini kalian menginterpretasi apa makna dari penelitian kalian. Oke, setelah datanya kalian analisis dan kalian tulis di bagian hasil ya. Dan seperti Raka bilang tadi, di sini kita membandingkan hasil penelitian kita bisa dengan teori yang kita gunakan dan tentunya penelitian terdahulu. Dan itu apa yang sudah kalian bahas di tinjauan pustaka kan? Ya, kalian punya tinjauan pustaka terlebih dahulu kan? Di sana kalian bisa bandingkan apakah sejalan dengan penelitian sebelumnya, apakah ada perbedaan. Dan di dalam pembahasan ini yang saya bilang, kalian juga harus belajar berargumen ya. Jangan hanya sekedar deskripsi. Ya, harus punya interpretasi dan argumen. Ini kenapa bisa berbeda di konteks penelitian saya. Ya, reviewer nanti bisa lihat critical thinking kita sebagai penulis di sini. Jadi bukan hanya sekedar deskripsi, apalagi kalau targetnya untuk publish ya. Kemudian implikasi temuan ya, kontribusi. Apa sih kontribusi atau implikasi temuan itu? Ini sudah kita bahas nih. Ada yang bisa mengulang kembali? Kasih contoh. Kontribusi atau implikasi temuan. Apa maksudnya? Bilkis? Bilkis dengar saya nggak? Enggak ya. Kalau Andi, kita ada Andi, ada juga Andika. Andika mungkin? Dengar nggak Andika? Enggak, oke, baik. Ada nggak yang mau? Oke, Amar ya. Implikasi temuan itu seperti dampak atau konsekuensi dari hasil penelitiannya dilakukan, Bu. Baik secara Bisa kan? teoritis maupun praktis. Oke, bisa kasih contoh nggak, Amar? Dari penelitian kamu aja, Amar. Contohnya kan saya ini sikap bahasa ya, Bu. Mm-mm. Nah, mungkin implikasinya secara praktis itu agar anak-anak ini siswa-siswa itu semakin suka dengan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hmm. Lebih menggunakan bahasa Indonesia dengan tepat ya. Seperti itu, Amar. Iya, Bu. Oke, ya itu salah satu contohnya ya. Dan lebih bagus lagi, nggak cuma secara teori, tapi praktek ya. Baik itu yang bisa diterapkan oleh siswa maupun tenaga pengajar itu sendiri. Kemudian keterbatasan, ya keterbatasan penelitian. Eh, Tidak ada masalah kalau kita mengakui penelitian kita punya keterbatasan, karena ini juga bisa menjadi ide untuk penelitian selanjutnya. Ya, jadi peneliti selanjutnya atau mungkin kalian sendiri ketika sudah selesai satu artikel, kalian menemukan keterbatasan, kemudian kalian melakukan penelitian yang lain. Tuh, bisa juga dari kalian sendiri atau bisa jadi rekomendasi untuk peneliti yang lain ya. Jadi nggak usah takut untuk mengakui limitasi. Setiap penelitian ada kekurangan. Dan sebenarnya bagian limitasi atau keterbatasan itu bisa juga jadi salah satu strategi kalau kalian belum menemukan ide untuk penelitian kalian ya. Jadi kalau misalnya masih mentok, idenya aja belum dapet,
ya untuk penelitian. Coba explore artikel yang sudah publish, tentunya yang di tahun-tahun terbaru ya, misalnya 5 tahun terakhir. Kalian punya interest nih di topik ini, tapi kalian nggak tahu ya apa sebenarnya novelty atau sesuatu yang baru bisa kalian explore. Explore artikel 5 tahun terakhir tentang topik itu. Kalian bisa baca di bagian keterbatasan. Apa keterbatasan dari penelitian-penelitian sebelumnya? Kalian kelompokkan, kemudian kalian lihat nih apa rekomendasi yang dilakukan, yang diberikan oleh penelitian sebelumnya. Dan nanti bisa kalian ini formulate atau susun ya untuk menjadi ide kalian. Dan itu akan lebih bagus karena secara tidak langsung kalian berusaha menemukan gap apa yang belum diteliti. Begitu ya. Ini struktur pembahasan ya, interpretasi, apa arti temuannya, mengapa hasil seperti itu muncul ya. Kaitkan dengan literatur yang sudah kalian tulis di tinjauan pustaka, apa yang sama, apa yang beda. Begitu juga untuk implikasi tadi. Kalau itu berhubungan dengan pengajaran bahasa Indonesia, itu bisa lebih luas ya, lebih ke misalnya pendidikan, kemudian teori dan praktek. Ini yang saya bilang keterbatasan itu bisa jadi bahan refleksi untuk kita sebagai peneliti, tapi ini juga bisa memberikan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya. Gitu. Cara menulis pembahasan yang baik, kaitkan hasil utama dengan referensi, tentu harus berani berargumen di sini ya, secara logis, kritis, dan objektif. Oke, tidak subjektif. Harus mendukung klaim yang kalian buat, argumen yang kalian buat dengan data yang ada atau referensi sebelumnya. Dan jangan terlalu ini ya, terlalu strong, tapi harus didukung dengan data yang ada ya. Dan harus ada juga voice kalian di sini. Voice kalian artinya apa sih pendapat kalian di sini ya, argumen kalian. Jangan hanya fokus ke deskripsi dari penelitian sebelumnya. Butuh argumen kalian juga di sini. Ya. Ada pertanyaan sampai sejauh ini untuk pembahasan? Belum ada? Baik. Ini kesalahan umum yang sering terjadi ya. Dan ini juga terjadi sama mahasiswa saya di sini ya. Untuk hasil, oke lah, mereka bisa. Tapi terkadang ada mahasiswa atau mungkin paper yang sudah disubmit saya baca, ada kesalahan di penyajian hasil. Misalnya, peneliti ini bilang menggunakan interview ya, dan menggunakan tematik analisis. Tapi ketika saya baca hasil, itu nggak ada contoh, nggak ada contoh sama sekali. Gimana ini respon dari partisipannya? Itu salah ya, harus disajikan contoh-contohnya. Kalau bisa itu setiap tema, kalau kita menggunakan tematik analisis, ya minimum 3 contoh gitu ya, semakin banyak semakin bagus gitu. Dan kesalahan yang lain tidak menjelaskan atau tidak mengkaitkan penelitian dengan teori sebelumnya atau penelitian sebelumnya, ini juga salah, hanya deskripsi, opini, oke, tanpa didukung penelitian sebelumnya, itu salah. Ya, seperti ini, hanya merangkum hasil, nggak ada penjelasan, nggak ada interpretasi atau nggak ada interpretasi atau refleksi ya dari penelitian yang data atau data yang sudah dianalisis tadi. Kemudian klaimnya terlalu umum, ini yang saya bilang, boleh berargumen tapi jangan terlalu strong. Kalau itu masih di data yang kalian punya, ya nggak apa-apa, kalian punya evidence ya. Seperti itu. Ada pertanyaan?
Silakan. Setelah ini saya akan kasih kalian contoh, ada artikel yang saya juga dapat online tentang bahasa Indonesia ya. Nanti kita lihat sama-sama. Nggak ada? Oke, baik. Saya akan share artikel yang sudah saya akses online. Oke, bisa dilihat nggak? Bisa? Bu. Bisa, Bu. Nah, terima kasih. Ya. Ini judulnya ini ya, kesalahan berbahasa tataran sintaksis pada karangan cerita pendek. Targetnya ini siswa SMA, ya. Dan di sini penelitinya menganalisa cerita pendek dari siswa ya. Ini penelitian kualitatif ya, menggunakan dokumen berupa hasil karangan ya, cerita pendek. Di sini dia jelaskan ada 64 ya, ada 64 teks cerita pendek dari siswa SMA yang dia teliti, dan ini termasuk banyak ya. Dokumentasi sebenarnya kalau menurut saya ini memakan lebih banyak waktu ya, karena kalian harus membaca, berarti membaca eh, sejumlah target kalian. Kalau di sini 64, berarti dia menghabiskan waktu untuk membaca 64 cerita pendek, kemudian dia analisa berdasarkan rumusan masalah yang dia punya, dan untuk hasil dan pembahasan itu tergantung dengan target jurnal yang akan kalian submit ya. Ada jurnal yang meminta untuk memisahkan antara bagian hasil, jadi hanya hasil aja, tuh ya. Kemudian pembahasan punya bagian yang lain, terpisah ya. Tapi ada juga jurnal yang membolehkan ya untuk meletakkan hasil dan pembahasan itu di satu bagian saja. Seperti ini ya. Dia hanya di satu section. Jadi bersama-sama hasil dan pembahasan ya. Kemudian coba kalian lihat di sini kan. Oke, ini yang saya bilang subheading tadi, subheading atau subjudul ya. Jadi dia memakai subjudul di sini, kesalahan berbahasa tataran sintaksis bidang frasa ya. Dia jelaskan kembali berapa jumlah cerita pendek yang dianalisis. Kemudian setelah dia analisis ada 117. Dia jelaskan ya, data kesalahan dengan 39 data kesalahan pada bidang frasa. Dan setelah dia analisis ada 6 aspek kesalahan ya. Jadi ini yang bisa kita katakan sebagai tema ya, tema dari hasil analisisnya. Jadi ada pengaruh bahasa daerah, ada penggunaan kata depan yang tidak tepat, ada penggunaan unsur berlebihan gitu ya, dan juga susunan kata yang tidak tepat dan bentuk superlatif yang berlebihan dan kesalahan di penjamakan yang ganda ya. Yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana si penulis atau peneliti ini memaparkan hasilnya. Kalian lihat di sini ya. Jadi ada contoh ya,
contoh kata atau frasa yang dimasukkan, yang ditulis di sini. Kemudian kalian bisa lihat penulis atau peneliti di sini tidak menggunakan nama asli. Misalnya cerita pendek Amar, nggak ada ya. Dia menggunakan kode di sini. A060 gitu misalnya ya. Dan ada contoh lain di sini. A021, B090. Seperti itu ya. Jadi tidak menyebutkan itu cerita pendek siapa. Hanya menggunakan kode. Dan itu terserah kalian ya. Mau pakai kodenya gimana. Kalian juga bisa konsultasi dengan pembimbing kalian. Atau mau pakai angka atau inisial gitu ya. Tapi jangan menggunakan nama asli. Ya. Ini dia kasih contoh frasanya, kemudian ada penjelasan di sini ya. Ada penjelasan satu paragraf dari setiap kesalahan yang muncul dari hasil penelitiannya ya. Dan ini ada kode lain B090, tetap memakai kode, tidak ada nama asli. Ini ada nama, ini bukan nama peneliti ya. Ini bagian dari cerita pendek. Dan karena saya bilang tadi, di contoh ini, dia menggabungkan hasil dan pembahasan kan. Jadi kita bisa lihat di sini. Si penulis membahas persamaan penelitian ini ya, dengan penelitian sebelumnya. Sejalan dengan hasil penelitian Bangun dan Lubis di tahun 2017. Kemudian dia jelaskan. Ya, satu paragraf ini. Dan ada juga ternyata yang tidak sejalan. Ya. Jadi bukan hanya persamaan yang tidak sejalan pun kita bisa diskusikan di bagian pembahasan. Di sini si peneliti berargumen terjadi perbedaan mungkin karena teks yang dianalisis itu berbeda ya. Pada penelitian ini dia menggunakan cerita pendek, tapi penelitian yang sebelumnya menggunakan teks biografi bukan cerita pendek. Bisa jadi ya, bisa jadi itu satu alasan. Karena beda ininya kan, strukturnya ya. Ketika kita menulis cerita pendek dan biografi, itu secara teori saja beda kan, secara konsepnya. Ini untuk yang rumusan masalah yang kedua. Ya, dia menggunakan subheading juga di sini. Subjudul maksud saya ya. Kalau yang di subjudul pertama itu fokus ke frasa, di subjudul yang kedua fokus ke kalimat. Dan ada lagi tema-tema yang muncul di sini. Ya, ada 11 ini. Banyak. Dan sama polanya ya. Jadi si penulis memberikan contoh dan menggunakan kode untuk setiap contoh data yang disajikan. Dan ada penjelasan tentunya. Nggak cuma sekedar data, kemudian nggak ada penjelasan. Harus ada penjelasan. Setelah hasil semuanya sesuai dengan tema yang dikelompokkan, ini sama. Ada pembahasan ya. Ini sejalan, artinya sama. Tapi dia juga highlight ini. Hanya saja pada penelitian ini lebih banyak aspek kesalahan yang ditemukan, ya. Yaitu kalimat tidak bersubjek, penggunaan subjek, berarti ada persamaan, tetapi juga ada perbedaan ya dari peneliti sebelumnya. Dan dia berargumen lagi di sini ya.
Kenapa itu bisa beda? Hampir sama dengan yang sebelumnya di sini ya. Hampir sama dengan yang sebelumnya. Kak, dia berargumen bahwa ini di penelitian dia menggunakan cerita pendek, tapi penelitian sebelumnya eksposisi. Kalau yang tadi biografi gitu ya. Jadi mungkin itu adalah penyebab perbedaan hasil. Ini juga dia menegaskan bahwa penelitian sebelumnya itu teks pidato. Jadi di sini saya bisa berasumsi bahwa penulis atau peneliti berusaha berargumen bahwa adanya perbedaan hasil karena adanya perbedaan teks, tipe teks yang diteliti ya. Dan itu menurut saya bisa jadi masuk akal ya. Kemudian untuk yang subjudul selanjutnya ini penyebab. Jadi ternyata setelah kita baca lebih lanjut, tidak hanya menganalisa dokumen, si peneliti ini juga mewawancara ya, mewawancara guru dan siswanya ya. Tapi kalau misalnya saya saran, kalau untuk penelitian kalian nanti ya, untuk penelitian kalian nanti, itu silakan masukkan ya hasil wawancara, contoh responnya, baik dari tenaga pengajar maupun siswa. Kalau ini sepertinya si penulis hanya mendeskripsikan secara umum, ya, mendeskripsikan secara umum dan kita tidak lihat ada contoh di sini ya. Jadi kesaran saya untuk penelitian kalian masukkan contoh respon dari partisipan kalian dan seperti yang dilakukan penulis ini, pakai kode, jangan menyebutkan nama asli, ya. Seperti itu. Untuk bagian implikasi ataupun keterbatasan itu juga beda-beda ini terkadang. Ada yang memasukkannya di bagian pembahasan, tapi ada juga yang memasukkannya di bagian penutup ya atau conclusion. Dia jelaskan implikasinya di conclusion dan keterbatasannya di conclusion, di penutup, bukan di bagian pembahasan. Itu boleh juga ya, boleh juga seperti itu. Seperti ini ya, kita lihat. Dia rangkum hasilnya berdasarkan rumusan masalah yang dia punya. Kemudian di sini ketika dia bilang saran, itu berarti dia berusaha menunjukkan implikasi dari penelitian ini ya. Implikasi ini yang dilakukan oleh siswa, yang bisa dilakukan oleh siswa. Dan ini rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Kalian bisa lihat di sini. Nih ya, di paragraf terakhir. Tidak hanya untuk penelitian selanjutnya dia sarankan ya, tidak hanya menganalisa kesalahan dari karangan pendek siswa itu, hanya dokumentasi, hanya bentuk dalam dokumentasi, tapi meneliti juga penerapan media dan bahan ajar yang tepat ya. Jadi pada saat mengajar menulis cerita pendek itu tadi apa ada media dan bagaimana bahan ajar yang dipakai oleh tenaga pengajar itu ya selama mengajar cerita pendek tersebut. Jadi dia menyarankan untuk penelitian selanjutnya bisa menginclude aspek ini, penerapan media dan bahan ajar. Ya. Jadi datanya akan semakin banyak dan kompleks, bukan hanya dari dokumentasi dan juga wawancara, tapi mungkin dilakukan observasi di sini ya. Observasi pada saat kelas itu belajar tentang menulis cerita pendek. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan?
setelah ini saya akan kasih kalian tips ya, sedikit tips gitu ya. Gimana sih biar bisa publish Bu apalagi misalnya di jurnal terindeks Scopus Bu, apakah memungkinkan untuk level kami yang BA? Memungkinkan ya, karena nanti saya kasih contoh. Saya ada artikel dengan mahasiswa itu publish di Scopus dan itu Q1. Ya, saya kasih contoh nanti. Tapi memang berbahasa Inggris. Tapi sebelum kita bahas tips yang saya lakukan selama ini gitu ya. Ini hanya berbagi experience ya. Bukan berarti saya sudah expert ya. Sampai saat ini saya selalu bilang bahwa saya tetap masih belajar untuk publikasi. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk hasil dan pembahasan? Gak ada. Belum sampai di tahap ini ya. Jadi bingung mau tanya apa ya. Tapi memang lakukan dengan teliti untuk data collection dan analisis kalian ya. Karena nanti kalau misalnya di proses data collection dan analisis kalian nggak teliti dan nggak intensif, itu nanti hasilnya nggak menarik ya. Dan tentunya jadinya pembahasan atau diskusinya juga nanti nggak kompleks. Dan mungkin kalian sulit untuk berargumen. Jadinya mungkin agak susah ya untuk publish gitu. Nggak ada, baik. Untuk yang saya lakukan ya selama ini, baik. Bentar saya share lagi screen saya. Nah, Bu, bagaimana sih biar bisa publish ya di jurnal internasional bereputasi, misalnya Scopus gini ya, Scopus. Kan susah ya, Bu. Iya, memang susah. Jangankan di internasional ya, apalagi Scopus di nasional aja juga kompetitif gitu ya. Jadi saya bagi tipsnya itu 2 aspek. Yang pertama itu konten ya. Mulai dari tahap awal ya. Pilih topik yang aktual dan relevan ya. Jangan yang hanya menduplikasi penelitian sebelumnya. Maka sangat penting sekali kalian untuk banyak membaca artikel yang sudah publish di 5 tahun terakhir. Dan pastikan penelitian kalian itu dampaknya bisa global, bukan hanya localize ya, localize impact. No, coba lakukan penelitian yang dampaknya global atau luas, nggak sempit gitu ya. Kemudian kalian harus tekankan apa yang baru dari penelitian kalian, something novel ya, the novelty of your research, apa yang baru gitu. Jadi nanti reviewernya enggak, oh ini udah saya sudah pernah baca sebelumnya gitu kan. Kalian harus berani nih menekankan ini. Dan untuk referensi sendiri ini tip yang sederhana tapi sejauh ini menurut saya berhasil ya. Mengenai referensi yang kalian masukkan di paper kalian itu tidak hanya yang terkini tapi include referensi yang juga publish di jurnal yang bereputasi. Jadi kalau misalnya targetnya Scopus, carilah artikel yang juga publishnya di Scopus. Ya, di Scopus gitu. Ya. Tips sederhana tapi bekerja dengan baik selama ini ya. Masukkan sebanyak mungkin artikel yang memang juga publish di jurnal bereputasi. Tuh. Kemudian untuk tinjauan pustaka yang kita bahas di pertemuan awal ya. Di sini juga kalian perlu kritis untuk memaparkan
tinjauan pustaka kalian. Misalnya untuk landasan teori, ada banyak teori nih ya yang bisa kalian pakai. Tapi kalian memutuskan menggunakan teori siapa gitu. Kalian harus jelaskan kenapa teori itu yang dipilih. Ya, bukan hanya sekedar oh ini relevan dengan topik saya, tapi coba include penelitian sebelumnya yang juga menggunakan teori yang sama. Gitu ya. Kayak apakah itu ada endorsement dari penelitian sebelumnya ibaratnya ya. Dan untuk penelitian yang sebelumnya ketika kalian membahas tinjauan pustaka, kalian harus tekankan apa metode yang peneliti itu gunakan sebelumnya, apa instrumennya, apa rumusan masalahnya, konteksnya di mana, kalau itu siswa itu levelnya apa, ya, kemudian apa key finding-nya. Dijelaskan secara rinci untuk memberitahu ke reviewer ya, ini loh yang sudah diteliti. Dan yang saya teliti ini ada gap dari penelitian ini itu gitu, ada gap, ada sesuatu yang baru. Itu boleh saja hanya dari metode yang dipilih. Misalnya kebanyakan penelitian sebelumnya itu menggunakan kuantitatif, hanya survei questionnaire dengan close ended. Ya, tapi untuk penelitian kalian juga include interview dan observasi misalnya. Itu juga bisa dijadikan gap. Bisa ya. Nah, atau misalnya di penelitian sebelumnya kebanyakan mereka menggunakan teori siapa gitu. Tapi untuk penelitian kalian menggunakan teori yang lain. Itu juga bisa jadi gap, sesuatu yang beda ya. Kemudian apalagi bagian metodologi. Ini penting ya, bagian metodologi. Jelaskan secara rinci dan terbuka. Itu seperti ini. Ketika reviewer membaca metodologi kalian, itu beliau bisa membayangkan setiap step yang kalian lakukan. Ya, jadi harus sejelas mungkin. Dan kalau misalnya seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang riset instrumen, kita bisa adaptasi ya, adaptasi dari penelitian sebelumnya. Itu nggak masalah, tapi dijelaskan di sana ya, bagian mana yang kalian modifikasi, bagian mana yang mungkin kalian hapus dan ditambahkan sesuai dengan konteks penelitian kalian. Tuh untuk instrumen ya. Kemudian untuk partisipan dijelaskan. Jadi ketika kalian apapun itu, baik itu survei atau mungkin interview, kalian berusaha untuk demographic information-nya, background information tentang partisipannya, usahakan minta sedetail mungkin ya, nggak cuman siswa SMA misalnya kelas 10. Kalian bisa tambahkan yang lain yang bisa membuat informasinya lebih detail ya. Kemudian untuk data analisis, kalau kalian menggunakan tematik analisis, jelaskan apa saja step-step yang kalian lakukan selama data analisis. Dan untuk data analisis sendiri, contohnya tematik analisis itu ada teorinya. Kalian bisa include di sana ya. Itu kalian pakai konsep siapa. Ya, jelaskan step-step mulai dari ketika data itu sudah dikumpulkan. Step pertama ini, kedua, sampai akhirnya kalian punya data yang disajikan. Itu harus jelas, data analisis. Kemudian apa lagi? Menginterpretasikan dan membahas hasil penelitian secara rinci dan kritis. Nggak cuma deskripsi, seperti yang saya bilang tadi ya, nggak cuma deskripsi. Di sini butuh argumen juga ya, belajar untuk lebih kritikal, lebih kritis gitu ya. Dan tentunya kontribusi, ini penting. Jadi kalau menurut saya, secara konten, novelty itu penting ya. Kemudian paper yang kita cite, yang kita kutip,
itu juga sangat penting ya. Kemudian metodologi harus rinci, oke, dan jelas sehingga yang membaca juga bisa membayangkan setiap step yang kalian lakukan dan harus berani kritis untuk membahas hasil penelitian ya dan jelas implikasinya itu secara konten. Ya kalau udah punya ini mudah-mudahan ada harapan gitu ya untuk bisa diterima ya secara konten. Kemudian bagaimana Bu kalau secara teknis atau manajemen? Ini yang tips cara manajemennya. Kalian harus tahu target jurnal yang kalian mau submit. Pelajari jurnalnya ya, pelajari itu ekspektasinya seperti apa, skopnya maunya yang bagaimana. Jangan nanti ditolak karena nggak sesuai skop gitu ya. Berarti nggak baca dulu ya. Silakan dibuka website jurnalnya, bisa juga konsultasi dengan pembimbing kalian gitu ya. Apakah ini relevan atau enggak gitu ya. Baca contoh artikel yang sudah publish di jurnal itu. Ya, kita bisa lihat kualitas artikel ya, mulai dari judul abstrak sampai di bagian kesimpulan referensi kita baca. Dengan membaca, kita tahu ini kualitas artikel yang jurnal ini harapkan, ya. Dan kembali ke draft yang kita punya, berusaha untuk menulis sesuai dengan kualitas artikel yang publish di jurnal ini. Jangan lupa harus ikut template dan pedoman dari jurnal. Ini penting, jangan sampai nanti di-reject karena nggak memakai template dari jurnal. Itu ada case yang kayak gini ya. Kemudian karena kalian saya bilang bisa dikatakan peneliti pemula ya, boleh ya, peneliti pemula. Jadi berusahalah untuk konsultasi seintensif mungkin dengan pembimbing kalian, kolaborasi gitu ya. Saya rasa kalian tahu kan dosen-dosen kalian yang punya pengalaman ya, yang punya pengalaman yang sudah publish di jurnal internasional bereputasi. Jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk berdiskusi gitu ya. Ini saya belum paham ini Bu, bagaimana? Atau saya punya draft seperti ini, bisa Ibu kasih ini enggak komen atau saran biar mungkin ada yang harus saya perbaiki atau tidak. Jangan malu-malu gitu ya. Kalau memang mau publish ini targetnya ya. Kemudian jangan takut revisi. Ya, jangan takut revisi. Artikel-artikel yang publish itu, bahkan yang dari peneliti berpengalaman, itu semuanya hasil revisi dulu sebelum diterima. Dan bahkan mungkin lebih dari 1 kali, bisa berkali-kali. Dan untuk kalian, level revisi itu mulai dari proses bimbingan kan? Mulai dari proses bimbingan, nggak mungkin pembimbing kalian approve, misalnya riset proposal, kamu boleh seminar tanpa ada revisi, nggak mungkin. Pasti kalian punya banyak revisi. Contoh, misalnya Ibu tanya di sini, Amar udah seminar proposal ya? Sudah, Bu. Itu kemarin sebelum di-approve sama Bu Dini, berapa kali revisi? Revisi sih setiap bimbingan pasti ada revisinya, Bu. Ingat nggak udah berapa kali direvisi baru Bu Dini, oke kamu boleh seminar. Ingat nggak perkiraan aja? Perkiraan 5 kali sepertinya, Bu. 5 kali kan ya. Jadi nggak ada cuma sekali terus diterima sama jurnal. Nggak ada ya. Bahkan proses bimbingan. Kalian sudah belajar dari proses bimbingan. Terus kalau misalnya diminta revisi berdasarkan reviewer comment, jangan langsung aduh malas gitu ya, malas gitu banyak sekali misalnya. Jangan ya, dan usahakan untuk tidak menunda-nunda revisi ya. Karena sebenarnya dari komen reviewer itu kita juga belajar ya, belajar dan nantinya itu kayak refleksi kita, oh iya ternyata ada yang kurang tepat
di bagian ini pemaparannya gitu ya. Jadi itu proses belajar juga, revisi. Dan sebenarnya ketika sudah di tahap revisi itu sudah bagus, ya, sudah bagus walaupun nanti hasilnya juga belum tentu tahu ya diterima atau enggak. Apabila ditolak, jangan putus asa. Jangan putus asa apabila ditolak gitu ya. Makanya, saya sarankan kalau misalnya kalian memutuskan untuk memilih jalur, publikasi ilmiah supaya bisa selesai studi, itu kalian harus, punya plan yang jelas, ya, punya plan yang jelas. Karena untuk publikasi, semakin cepat kalian selesaikan, tentunya dengan kualitas yang sesuai target jurnal ya, itu semakin bagus, semakin cepat kalian submit, ya. Karena proses review itu kita nggak bisa prediksi, bisa jadi 6 bulan atau lebih dari 6 bulan, dan kita nggak pernah tahu hasilnya. Jadi sudah nunggu 6 bulan, ternyata bisa di-reject, ditolak, nggak diterima. Ya, jadi semakin cepat selesai, penelitiannya, intensif bimbingan dengan pembimbing ya, kemudian, pelajari jurnal, cepat submit, gitu ya, cepat submit gitu, semakin bagus. Yang namanya menulis itu harus konsisten ya, dan juga kalau menurut saya harus disiplin. Disiplin itu penting ya. Jadi, saya dulu, saya juga nggak tahu publikasi itu apa, apalagi Scopus, nggak tahu saya ya. Tapi karena ada keinginan untuk belajar dan memang sudah punya target gitu. Kalian juga harus punya itu ya, target kalian nih gimana nih supaya selesai studi. Punya target, saya mau, publish, jadi saya susun ini timeline apa yang harus saya lakukan. Kemudian ada kegiatan seminar, baik dari kampus ataupun online, saya hadir. Kemudian saya juga nggak malu bertanya kepada yang sudah punya pengalaman gitu. Ya, jadi nggak malu untuk belajar dengan mereka-mereka yang punya pengalaman. Itu penting. Ya, baik. Jadi gimana nih? Sudah punya, keputusan? Apa rencananya? Apakah mau memilih jalur skripsi? Atau mau artikel ilmiah yang publish? Ini saya mau share ke kalian yang saya bilang tadi ya, artikel saya dengan, mahasiswa saya nih. Bentar ya. Nih ya. Bu, susah Bu mau publish apalagi di Scopus. Iya benar ya, tapi nggak ada yang nggak mungkin. Ya, ini contohnya ini, saya, kolaborasi dengan mahasiswa saya, yang 3 ini mahasiswa saya, mereka bantu dengan, proses data collection, ya. Ini publish kalian bisa lihat di sini publish di 2024, ya, ini. Dan ini, jurnal ini di tahun 2024 dia terindeks Scopus Q1 ya. Jadi bisa. Nggak ada yang nggak mungkin, ya. Mereka ini undergraduate, BA, bukan master. Mereka juga sama seperti kalian ya. Hanya saja memang, jurusan bahasa Inggris. Jadi kami meneliti tentang idiom dan setelah kami baca peneliti sebelumnya itu memang masih sedikit yang dikontak Thai student. Dan ini juga sebelum diterima harus direvisi. Mungkin sekitar 3 kali seingat saya, ya. Jadi nggak langsung diterima tanpa revisi. Ini kami revisi sekitar 3 kali, kemudian accepted dan publish di jurnal ini, ya. Dan ada satu lagi,
penelitian saya dengan mahasiswa saya, itu kami meneliti tentang ChatGPT. Tahu ya ChatGPT? Itu sudah accepted dan akan publish, insya Allah bulan depan tentang ChatGPT. Itu juga di Q1, Scopus Q1 ya. Jadi, saya, menjelaskan ini hanya ingin menekankan bahwa mungkin ya, nggak ada yang nggak mungkin, kalian juga bisa. Dan yang, anak-anak ini dia lebih, challenging lagi karena dia harus menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Jadi jangan berpikir, "Ah, nggak akan bisa, Bu," gitu. Bisa, selama memang kalian punya plan yang jelas, kalian tidak malu bertanya, rajin konsultasi ya, dan, silakan, diskusi dengan, dosen-dosen kalian atau yang kalian tahu punya pengalaman. Seperti itu, ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mudah-mudahan sudah ini ya, sudah punya kayak, nanti saya pilihnya jalur apa gitu ya. Setelah beberapa pertemuan dari mata kuliah ini ya. Plan kalian harus jelas dari awal loh ya, karena ini berhubungan dengan academic writing ya, dan publikasi yang memang ada tantangan dan nggak mudah. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya memang malu untuk bertanya di sini dan mau berkomunikasi lebih lanjut nantinya dengan saya, silakan, nah nanti minta email saya dengan Bu Dini ya, boleh ya, boleh. Nanti minta email aja sama Bu Dini misalnya sudah selesai nih ya, targetnya mau publish nih misalnya ya. Mau minta saya proofread gitu, mau minta saya baca, kemudian mungkin saya komen, boleh silakan kirim email ke saya, minta ke Bu Dini, tapi jangan lupa kenalan dulu ya di awal emailnya, takutnya nanti saya nggak tahu ini siapa gitu ya. Jadi perkenalkan saya Amar Bu, dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang kemarin Ibu ini isi di mata kuliah publikasi ilmiah gitu, nggak apa-apa, boleh. Tapi jangan nanti ketika udah dikasih komen atau saran jadi kecil hati ya. Jangan juga, karena pada dasarnya ya, kalau saya ngasih komen ataupun saran itu juga berdasarkan pengalaman dan itu juga, observasi saya dari, jurnal-jurnal yang memang terindeks Scopus. Gitu ya. Kemudian untuk, materi yang saya pakai Bu Dini, saya bisa share mungkin ini ya, dari pertemuan pertama sampai hari ini, saya bisa share kalau memang teman-teman mau baca lagi itu. Sudah ada file PDF-nya, saya nggak tahu bisa saya share di chat nggak? Iya, bisa Bu. Bisa Dengan ya? tadi. Saya coba dulu. Kalau misalnya teman-teman ini PowerPoint, saya ya yang saya pakai. Kalau mau dibaca lagi. Dan ada 2 sumber, yang satunya berbahasa Inggris, yang satunya berbahasa Indonesia, gitu ya. Kan Amar suka bahasa Inggris ya, saya dengar kan. Itu sudah saya share di chat group. Ini nyampe nggak Bu? Iya, sudah masuk Iya, Bu. Ini iya. yang Jadi itu materials ini ya Bu ya. iya, all materials, materi dari pertemuan pertama sampai yang hari ini di sana termasuk yang tips tadi ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau mau konsultasi lebih lanjut, silakan diminta email saya sama Bu Dini, nggak apa-apa. Senang kalau bisa membantu, apalagi
teman-teman yang punya semangat, saya pun mau punya publikasi, Bu, yang diakui secara internasional. Tentu saya sangat senang sekali bisa membantu ya. Ya, ini kebetulan sudah ada yang langsung japri saya ini, Bu. Bu, mau minta emailnya Bu Aisyah. Gitu. Oh ya, alhamdulillah. Berarti mau konsultasi ya. Ya, alhamdulillah ya. Ya, terima kasih banyak Bu Aisyah Ya. untuk materi yang terakhir ini gongnya ya Bu dari keseluruhan Gong. pertemuan. Ya. Alhamdulillah daging semua Bu isinya. Kemudian terutama yang pertemuan kelima ini itu bagaimana mahasiswa itu harus bisa membuat sebuah argumen tidak hanya deskripsi karena memang itu salah satu kelemahan yang sering muncul Bu sejauh ini dari hasil pengamatan saya. Begitu juga jangankan mahasiswa Bu, saya juga kemudian tadi merefleksi diri, sepertinya saya juga masih terlalu banyak menuliskan deskripsi daripada argumennya di dalam pembahasan. Begitu Ibu untuk pertemuan yang terakhir ini, tentunya saya mewakili pimpinan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, juga teman-teman mahasiswa mengucapkan terima kasih kepada Bu Aisyah yang sudah meluangkan waktu, kemudian mau berbagi ilmu, pengalaman yang sangat berharga terkait bagaimana publikasi, terutama di Scopus, karena kebetulan untuk mahasiswa S1 ini bukan tidak ada, tapi jarang begitu. Nah, untuk luaran skripsi sendiri sejauh pengamatan saya selama menjadi pembimbing ini lebih kurang baru bisa dihitung jari Bu untuk yang bisa publish di Scopus. Kalau untuk yang bisa terindeks Web of Science memang sudah lumayan banyak. Dan apalagi kalau Sinta 3 dan 4 mungkin kami sudah banyak tidak hanya dari skripsi. Semoga targetnya dari tahun ke tahun mahasiswa ini punya target yang lebih tinggi yang seperti disampaikan Bu Aisyah tadi sebagai motivasi untuk bisa publish di Scopus, entah itu Q1, Q2, Q3 ataupun Q4 begitu. Terima kasih banyak Bu Aisyah dan juga saya pribadi memohon maaf apabila selama mendampingi Bu Aisyah di kelas dalam 5 kali pertemuan ini terdapat kekurangan. Juga untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin karena ini sudah di semester akhir, jadi ada beberapa yang sambil bekerja sehingga tidak bisa fokus 100% di kegiatan Zoom. Demikian Bu Aisyah untuk surat keterangan dari rektor sudah kami ajukan, nanti lebih lanjut korespondensi akan saya lanjutkan antara saya dengan Bu Aisyah terkait kegiatan ini. Demikian, terima kasih banyak. Apakah ada penutup dari Bu Aisyah? Oke. Oh, baik Bu, saya juga berterima kasih atas undangan dari UMS gitu kan, karena tentunya saya merasa sangat senang sekali berbagi. Ini targetnya kan mahasiswa Indonesia kan, dan saya kan asalnya dari Indonesia gitu. Kalau selama mengajar di sini kan saya membantu mahasiswa saya yang dari Thailand ya. Tentunya saya sangat merasa berterima kasih untuk undangannya dan partisipasi dari teman-teman, walaupun ada juga yang masih malu-malu gitu ya saat ditanya. Ya, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman dan saya doakan semoga sukses penelitiannya ya. Dan kita juga nggak sebatas ini ya, seperti saya bilang tadi, silakan mau lanjut diskusi lewat email, silakan nanti ya. Jangan lupa kenalan dulu tapi ya. Kemudian Bu, boleh nggak Bu ini saya minta kita foto di Bu untuk kenang-kenangan. Ya, kalau misalnya teman-teman nggak keberatan, dinyalakan. Silakan Ya. Mbak dan Mas untuk mempersiapkan diri yang belum berjilbab bisa pakai mukena Iya. untuk kenang-kenangan bersama Bu Aisyah. Bu Dini berharap teman-teman berkenan untuk membuka kameranya. Oke, wah keren sekali. Begini seharusnya dari tadi ya. Iyalah. Ya, Oke, sudah siap ya? Oke, siap. saya kasih ini ya, aba-aba ya. Satu, senyum ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya.
Oke, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Nah, terima kasih ya semuanya. Terima kasih Bu Terima Dini. kasih Bu Ya, Aisyah, semoga sukses bisa, ya. Sukses untuk amin. penelitiannya. Oke. Semoga bisa berjumpa lagi nanti ketika ada seminar-seminar internasional ya Bu Aisyah. Ya Bu, tentunya ya. Terima kasih. Terima kasih.